Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nopi Ayu, berasal dari UPTD SD Negeri 29 Parepare. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengalaman saya mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, mari kita mengulas materinya. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh tentang refleksi filosofi Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, berikut adalah ulasan materinya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, pembelajaran itu lebih berpusat pada guru dan disiplin menuntut anak menuntaskan kurikulum. Yang kedua, mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik setiap anak. Ketiga, tidak konsisten dalam melakukan kesepakatan pembelajaran pada murid, sehingga terkadang anak tidak tepat waktu mengerjakan tugas. 4. Tidak melakukan diagnostik tentang minat belajar anak dan kegiatan refleksi pengalaman belajar murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya setelah mempelajari modul ini adalah, yang pertama, pendidik itu menuntun atau amo anak-anak, dan pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodratnya. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, pembelajaran berpusat kepada murid, suci hati mendekati sang anak, berhamba kepada anak dengan semurni dan seikhlas-ikhlasnya. Yang keempat, dunia anak adalah dunia permainan atau kodrat anak, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan anak. Yang kelima, anak bukanlah kertas kosong, akan tetapi memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar, untuk memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. 6. Pendidik ala pamo memposisikan diri sebagai orang tua kandung murid, atau pendidik dan murid ibaratkan keluarga. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, yang pertama, pembelajaran berpusat kepada murid dan memahami karakteristik setiap anak. Yang kedua, dalam pembelajaran senantiasa mengintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal sosial budaya, khususnya Sulawesi Selatan. Yang ketiga, memperbanyak ice breaking atau permainan agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. 4. Saya akan menuntun anak dengan penuh kasih sayang, setulus hati, memposisikan diri sebagai orang tua buat murid saya, sehingga hubungan kami semakin dekat dan lebih terbuka. 5. Saya akan menuntun murid untuk menumbuh kembangkan potensinya secara holistik dan seimbang melalui pembelajaran yang lebih mario. Artinya, pembelajaran yang menyenangkan, aktif, reflektif, inovatif, dan objektif. Dalam praktik pendidikan di sekolah, saya
senantiasa menerapkan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, di depan saya sebagai teladan atau contoh bagi murid saya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah saya senantiasa membangun niat dan semangat kepada murid saya untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang saya senantiasa mendorong motivasi belajar anak didik saya supaya dia semangat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila ketiga dasar pendidikan ini diterapkan, maka murid kita akan selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Adapun kesimpulan saya setelah belajar modul 1.1, Merdeka Belajar adalah salah satu upaya mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Demikianlah tentang hasil pemikiran saya terhadap modul 1.1 yang telah saya pelajari. Sebagai kesimpulan, marilah kita menghormati dan menghargai serta membimbing murid kita dengan setulus hati. Marilah kita menjadi teladan, membangun semangat dan mendorong mereka untuk mengoptimalkan potensi mereka secara holistik dan seimbang. Menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta melaraskan dengan kearifan lokal sosial budaya kita. Mari kita bergerak dari hati, pulihkan pendidikan ini. Tetap semangat dan salam guru penggerak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi